Enggak, kalau coret. Kalau coret, berarti nggak bisa baca. Iya. Identifikasi juga masih dulu. Lepas Identifikasi pasang sepatu itu. Terus kenapa? Itu kalau kelas Bu Rara apa? Kelas keseluruhan belajar. Belajar. Iya. Itu sebenarnya dia belum masuk kelas itu tuh kalau masih kondisi yang segitu. Iya. Ini Harusnya daycare. pakai kosaki sama sepatunya belum, Nggak Mbak? bisa, Pak. Nggak bisa dia pakai keseluruhan sepatu di atas. Kalau daycare harusnya. Kalau ini persiapan yang bagus itu ini Pak, dia bisa duduk tenang, sama paham instruksi. Iya, itu Pak. Jadi tadi pas seberapa nggak jadi gereja. Sejauh mana pemahaman instruksi dia? Ini nggak jauh-jauh banget sih. Paling kayak satu tahap itu satu tahap. Contohnya, duduk. Kayak duduk Terus? dia bisa tenang. Berapa lama dia tenang? Tenangnya kalau untuk belajar sih nggak lama, nggak nyampe 2 menit. Bisa 2 menit. Iya. Itu baseline dia segitu. Rata-rata segitu. Iya. Cuma kadang suka nggak mau gitu kalau belajar. Nah, kalau disuruh duduk tenang itu suruh apa ya? Belajar. Belajarnya apa? Belajarnya kayak tracing gitu Pak, terus identifikasi pakai flashcard kayak gitu. Mau dia ngikutin mau. Ah, Cuman kadang kalau lagi bosan mungkin ya dia menolak oke. kayak gitu. Terus kalau lagi iseng dia suka coret-coret. Coba saya buku. Coret-coret dia main kasih tas kosong terus dia coret. Coret-coretnya gimana? Itu kayak benang kusut. Abstrak. Abstrak. Kalau tracing titik-titik menyebarkan Masih titik-titik bisa. bantuan maksimal. Bantuan. Full prom. Full prom. Pegangan ininya, finger tensionnya bagus. Bagus. Nggak diperhatiin. Kalau megang Lemes bagus. sih, kayak lemes dia. Ya, pegang bagus, Pak. Pegang bagus, tangan bagus, cuman untuk mengikuti pola titik-titiknya tuh dia enggak, Masih belum fokus. ya fokus aja. Menjumput pernah? Ngambil poin, ngambil gundu atau ngambil lereng, ngambil apa gitu bisa. Masih. Alhamdulillah. Kayaknya belum dicoba soalnya nggak masuk. Iya. Oh, dia sering nggak masuk ya? Kemarin tuh dia 3 hari Yang keluar kota itu di ya? luar kota. Sering nggak masuk ya. Terus ekspektasi orang tuanya? Ya yang penting dia mah bisa duduk, bisa anteng gitu. Gak terlalu banyak sih Pak. Orang tuanya juga paham gitu kondisi Oke. anaknya. Itu poin plus tuh kalau orang tuanya udah Iya. paham gitu. Maksudnya kalau saya jelasin, Ma, kalau misalkan Kenzo belajar waktunya nggak sampai segini nggak apa-apa ya, karena kita nggak bisa maksa. Saya jelasin gitu ke mamanya. Oh iya Bu, nggak apa-apa, emang kita nggak pernah maksa buat Oh, Kenzo bagus. belajar. Bagus. Kalau Nggak gitu, terlalu ekspektasi. kalau begitu Bu Rara, pasang targetnya itu dia duduk tenang aja selama 10 menit kalau bisa. Kalau bisa. Tapi wajib banget di videoin kalau Kenzo setiap hari. Iya nggak apa-apa. Jadi kalau dia minta wajib di videoin, nah Bu Rara wajib beli timer Timer. 6.000-an harganya. Ya, itu penting buat apa namanya, buat ngebentuk pemahaman dia tentang proses pergeseran waktu. Tok, 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 nanti dia akan baca itu. Dia dilatihnya nggak duduk tenang dulu Pak, selama 10 menit. Nah, nanti kalau hari Jumat kalau emang pas ada dia, nanti saya ke kelas deh. Saya kasih tahu caranya. Ya. Tapi harus ada timer ya. Apa ada timer? Beli aja timer di mana di. Tempat olahraga ada ya? Nggak ada. Dia itu adanya peralatan masak. Nah, kalau Bu Rara masuk ke hypermart misalnya kayak apa? Timer yang ada bedanya apa? Ya, Yang ada bedanya gitu. timer enggak, timer digital. Oh. Tapi 15.000 kali. Kalau di Topet tuh ada yang 6.000-an nggak? Topet dia. Iya, gosen aja ya kayak Jackson. Terserah, itu penting banget. Timer. Karena kalau pakai HP kita nggak bisa maksimal. HP itu kan penggunanya buat komunikasi, buat gitu. Kalau kita lagi ini atau ada yang nelfon apa-apa, kita mau jadi gitu, ya. Jadi target utamanya itu si Kenzo duduk tenang,
selama bahkan kalau bisa setengah jam atau bisa 1 jam kalau bisa. Diam aja tanpa ngerjain apa-apa. Oh, diem aja gitu. Iya. Jadi caranya dimulai dari 5 detik dulu. Awalnya berarti 5 dulu. detik dulu. Timer dipasang 5 detik, ya kan? Oke, Kenjo. Duduk yang baik selama 5 detik. Fight. Tik, bunyi tuh. Bunyi tik, gitu kan. Oh, keren banget, bisa tuh 5 detik. Tambahin 10 detik ya. Tambahin 5 detik lagi 10 detik. Tambahin. Nanti dia akan terbiasa tuh. Ketika masuk ke menit ke 1 menit. 1 menit. Nah, nanti Bu Rara nggak usah perlu. Ini kita 2 menit ya, 3 menit ya nggak perlu. Nanti dia akan baca sendiri. Kalau udah 1 menit, dia akan baca sendiri tuh. 2 menit, dia bisa ngukur. Oh, 2 menit sekian. 3 menit, udah bisa ngukur sendiri. Kayak gitu. Tapi mulainya 5 detik dulu. 5 detik dulu. Biar apa? Biar dia tahu proses pergeseran waktu. Karena anak-anak ini kan yang sering dia tantrum, sering dia marah-marah karena dia nggak tahu, nggak jelas. Mau sampai kapan nih? Gitu. Bisa gitu. Jadi kalau misalkan habis duduk tenang, misalnya udah sampai semenit nih Pak, Ah. terus kita masukin pembelajaran kayak dia mengenalkan dengan fresh sekali itu nggak apa-apa, Iya. penasaran Pak? Saya bilang tadi target utama. Kalau mau belajar serah Bu Rara mau ngasih pelajaran di apa saja. Yang penting duduk tenang aja. Yang penting program Bu Rara duduk tenang. Oh, iya. Itu program tuh, program utamanya kan ibunya minta begitu kan? Iya. Dia bisa duduk tenang kan? Itu boleh aja. Kalau di kelas sih ya alhamdulillah sih Pak, kalau di luar doang Pak. Kalau di luar berarti Bu Rara butuh yang namanya natural setting atau setting outdoor. Bagaimana caranya? Sama juga kayak di kelas. Ketika dia di luar, ajak dia duduk tenang selama 5 detik. Pakai stopwatch juga. Pakai timer, stopwatch. Iya, kita tembak. Sama aja. Tapi di luar begitu, sama. Itu namanya kan belajar itu namanya ada indoor, ada outdoor, ada natural setting. Gitu. Natural setting itu ya ketika dia di lingkungan yang sama sekali bukan lingkungan sekolah. Paham? Oke. Ada lagi? Bu Aisyah? Wah.